Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yaliqu bi jalalihi karim, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah, mustawa al-fardi yang ke-9 dan ke-10 adalah melaksanakan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahului atau mengedepankan kecintaan kepadanya daripada diri sendiri atau kepada orang lain, serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beradab dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Bima tahkum?" Ya Mu'adz, bima tahkum? Wahai Mu'adz, dengan apa engkau menghukum seseorang? Bima tahkum? Kata Mu'adz bin Jabal, bil Quran. Saya akan menghukumi orang lain itu dengan Al-Quran. Fa in lam tajid, kata Nabi, kalau kamu tidak mendapati di dalam Al-Quran, ahkumu bis sunnah, saya akan berdalil dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid, kalau kamu tidak mendapati dalam Al-Qur'an, kamu tidak dapati dalam hadis, kata Mu'adz, ajtahid bi nafsi, saya akan berijtihad. Mendengar jawaban Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menepuk dada Mu'adz yang menunjukkan keridhaan kepadanya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Beradab kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, jangan kalian berfatwa, jangan kalian menghukum sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Sebelum kalian mencari dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Di dalam surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang yang beriman bagaimana ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengedepankan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mendidik seorang mukmin bagaimana dia bersikap terhadap Rasulullah ketika beliau masih hidup dan ketika beliau sudah meninggal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qaul, jangan kamu keraskan sebagaimana kalian mengeraskan suara di antara sesama kalian. Nanti akan menyebabkan gugurnya amalan kalian. Disebutkan oleh
Abu Hurairah, Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya bab tafsir, juga oleh Imam Muslim, Imam Ahmad juga menyebutkan di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Faqala rajulan, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilman. Fa'atahu فوجد ثابت في بيته جالسا منكسا رأسا فقال ما شأنك؟ قال شر. وكان يرفع صوته فوق صوت النبي فحبط عمله وهو من أهل النار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال كذا وكذا. ورجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال قل أو أخبر قل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Thabit bin Qais. Dalam riwayat Muslim dikatakan Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, apakah kamu mengetahui Thabit? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tetangga daripada Qais bin Thabit bin Qais. Apakah dia sakit? Kata Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, saya tidak mengetahui dia sakit. Fa'atahu, lalu dia mendatangi rumah Thabit bin Qais. Maka dia dapati Thabit sedang duduk munakkasan ra'sahu, dengan menundukkan kepalanya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada Thabit, ma sya'an, bagaimana keadaannya? Dia menjawab, syarrun, keadaanku sangat buruk, sangat jelek sekali. Kamu tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wa kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi. Sementara Thabit bin Qais ini suaranya keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kalau amalan-amalannya itu gugur disebabkan karena kurang beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min ahli nar. Sahabat katanya itu penduduk neraka. Karena dia merasa bagaimana suaranya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dia ngurung diri di rumahnya. Wa min ahli nar, kata Thabit. Sahabat itu penduduk neraka, gugur semua amalannya. Wa huwa min ahli nar. Lalu diceritakanlah apa yang dikatakan oleh Thabit bin Qais ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim ini, untuk kembali memberikan kabar gembira, bisyaratan azimah, bisyarah, kabar gembira yang besar. Katakan kepada Thabit, innaka lasta min ahlin nar, kamu bukan penduduk neraka. Walakin Anas bisyaratan azimah, kabar gembira yang besar. Orangnya masih hidup di dunia, tapi dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia itu penduduk surga. Ini ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana setelah Rasulullah meninggal? Kita tidak boleh
mendahului beliau ketika ada sunnah beliau, bahkan ketika hadis beliau dibacakan kepada kita, kita dengarkan. Sebutkan dalam Sahih Muslim perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, dulu kami jika ada yang mengatakan qala Rasulullah, maka kami pasang pendengaran kami, kami dengar dan kami perhatikan apa yang akan disampaikan oleh orang tersebut. Jika dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diselisih oleh anaknya, dia mengatakan la ukallimuka abadan. Saya tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Disebutkan memang dia membawa anaknya tidak bicara. Sahabat lain juga mengatakan, la ukallimuka abadan. Kalau kamu menyelisih sunnah Nabi, sabda Nabi, saya mengatakan kamu jangan melempar binatang, burung dengan kain atau dengan apa. Tapi kamu mengatakan saya akan tetap melempar. La ukallimuka abadan. Kata sahabat ini, saya tidak akan berbicara selamanya kepadamu. Ini bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab mereka kepada Nabi baik di waktu beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya. Adapun kita, bagaimana kita mencintai Rasulullah, bagaimana kita mendahului sunnah Rasulullah, dan bagaimana kita melindungi dan memperjuangkan sunnah beliau, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi